Om Swastiastu sebentar. Oke, saya kan banyak menyiarkan tentang bencana, gerhana tanggal 20 April ini tahun 2023 dan gerhana bulan tanggal 05 dan 06 bulan Mei 2023. Jadinya saya menyiarkan itu untuk antisipasi umat manusia, karena kejadian-kejadian berikutnya itu akan banyak permasalahan yang akan dialami umat. Secara penetralannya pun sudah saya sampaikan. Tapi ada pencari berita atau apa namanya sebutan, yang suka-suka nyari berita tuh. Ya dia ambillah video saya yang dulu yang lama, dipasang dalam 1-2 hari kemarin, dibully di kontennya dia. Karena apa? Kalau pencari berita, kalau enggak dia manipulasikan, dimereng-merengkan, dia tidak memiliki tontonan. Makanya video saya diambil yang dulu, diposting lagi di statusnya untuk menaiki rating tontonannya, supaya tidak repot dia sana-sini nyari berita. Ya, kalau saya pejabat publik, digaji oleh rakyat, digaji oleh dari pajak, atau saya departemen sosial, diberikan bantuan oleh pejabat, cocok video-video saya dibully. Saya ini berjuang kesendirian menghadapi pengeleburan akhir zaman Kaliuga ini. Biar banyak yang kita masih ajak hidup ke depannya, karena ini bencana ini sampai tahun 2054. Nah, apapun bencana-bencana yang akan datang itu bisa dinetralkan selama kita mengetahuinya lewat tatwa susila upacara. Ada bencana tapi kecil, masih bisa kita berlindung. Itulah yang pencari berita itu yang membuli, yang membangkitkan istilahnya amarah, membangkitkan kebencian. Nah, ternyata undang-undang IT sekarang tidak berlaku apa itu membullying orang itu. Ya, tapi nggak jadi masalah, tak biarkan. Diantar lagi kan dia dihanguskan oleh karmanya sendiri. Karena ini penghangusan kutukan dosa kelahiran, dosa-dosa manusia akan diampuni. Baik, cara Betara, luweh ke Betara kan bapak ini gitu. Oh, nawangi Betara berarti saya juga tahu. Puh, kunyang tak wangi cara luweh ke Betara gitu ya. Siapapun gak tahu Tuhan itu jauh, Tuhan itu. Tapi beliau berada dekat, tapi beliau jauh. Kalau kita tidak memiliki kesadaran, budi pekerti, kita tidak akan mengetahui itu. Biar tidak tandruh apa yang saya jalani, karena saya dari tahun 2002 saya disuruh membangkitkan Sabto Petala, tempat mewalinya para dewa ke Siwoloka. Itu 12 pelinggih siwa sakti yang harus berdiri di tengah laut, di atas gunung, di tengah hutan. Itu kesendirian saya buat dengan uang sendiri. Itu saya sampaikan. Jadinya itu saya dituntun oleh guru sejati saya, Guru Purwa. Semua apapun itu, semua saya lakukan itu berdasarkan tuntunan Guru Purwa saya. Tapi secara skala pun saya juga memiliki guru
sastra tentang bebantenan, plutuk karena tatwa susila upacara harus dijalankan. Tentang filsafat, tentang hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat, tentang sains, karena ajaran kita, agama kita itu penuh dengan filsafat. Bukan seberapa rajin kita membakti ke umai, itu malah meruntuhkan para mahatma yang melegeh di pura itu. Kalau di badan kita itu tidak bisa menyucikan jiwatmanya untuk mencapai menyeimbangkan para mahatma kita yang berada di pura tersebut. Nah, itulah terjadi bencana di mana-mana. Kenapa kemalingan puranya? Kenapa kena bencana puranya? Kenapa pedagangannya diangkat oleh maling? Kenapa kena badai? Kenapa kebakaran? Nah, itu tanda sudah pengempuan, pemedak, pengayah, badannya sudah ngemu, pemaling, atau nayah. Sehingga para dewata nawasanga pada kembali ke swarga loka, ke surganya para dewa di dasar bumi, 7 lapisan bumi turun ke bawah, dari Catuspada turun lewati neraka loka baru turun ke dasar bumi. Nah, itulah kita jangan salahkan maling, jangan salahkan bencana, karena para pemedak, para pengayah rajin membakti ke umai tanpa melakukan penyucian jiwatmanya, sehingga dewa yang mantuk mempuayangannya yang masih tingkatan manusia, itulah ngerebeda di para mahatma di pura tersebut. Sehingga para mahatma yang meligih keseimbangan yang di sana itu runtuh. Itulah terjadi kemalingan, itulah terjadi bencana pura tersebut. Maka sebagai pengayah, sebagai pemedak, badannya jangan sampai ngemu pemali bumi, karena sering kakinya pekelinyuk, sering kakinya genit. Nah, itulah tanda-tanda sudah dewa yang mantuk mempuayangannya tidak dibersihkan, mau turun ke sabda petala, nyucur ke dasar bumi. Itulah surganya Siwaloka. Semoga para pencari berita yang suka membuli orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan umat manusia agar cepat diselamatkannya dari pengeleburan ini. Itu yang saya sampaikan kepada semua. Karena setiap berita, kalau gak beritanya nyaplir, dinyinyirin, tidak ada penontonnya, berarti ratingnya tidak naik. Kalau saya pejabat publik atau ya sedikit tidaknya ya kepala desa, itu cocok dibully begitu. Kalau saya berjuang mati-matian untuk menyeimbangkan antara bumi dan manusia agar manusia bisa selamat. Toh dimaki-maki, dibully, dimacam-macamin, bahkan masa orang ngedunin di Betara ke dasar bumi, dikomenin dengan cicing megentet, manusia atau apa anjing kan gitu ya. Walaupun Ruwabineda jelek keluar melah, tapi ya orang-orang jujur menontonnya diam. Kenapa tidak disampaikan? Berarti kalau orang-orang jujur menonton keburukan, ketidakjujuran, memaki-maki ajaran agama kita, berarti dia bagian dari juga penyebar keburukan. Itu walaupun dia jujur tidak berbuat, tapi dibiarkan, ditonton, dibiarkan. Nah, itu juga bagian penyebar keburukan juga. Masa orang Nudun Betara dikomenin dengan anjing menggentet, berarti kan sudah melecehkan itu namanya. Begitu semeton kirang langkung atau tiang nos yang sempurna. Sina bantu Padma Sandi. Om Santi.